Aduh, Mbak. Mbak. Istighfar, Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ini selama lu dan keluarga lu ngalamin hal yang gak ngenakin ini, dampaknya seperti apa sih ke orang tua lu atau ke lu gitu? Ayah itu orangnya ahli agama. Itu pas kena itu nggak banget kenal sama penciptanya, sama Allah. Sampai aku nangis bang. Nangis kok ayah kayak gini gitu. Ayah kan sebelum kena ini kan rajin gitu sholat. Kalau inget rajin gitu sholatnya. Terus juga kesakitan sampai sekarang gitu bang. Kalau mamah itu nggak bisa tidur sampai sebulanan kayaknya nggak bisa tidur kak. Karena kalau merem itu dia ngeliat pocong bang. Sebelum maghrib aku tuh diikutin sama kuntilanak bang. Yang ngeliat itu nenek aku. Dia sampai ngamuk-ngamuk bang. Bener-bener di kacanya banget. Di kacanya banget kuntilanaknya. Aku ditampar sama ayah di situ jatuh. Terus ada suara kata-kata kayak gini, hahaha, syukuri. Kita mau jalan, tiba-tiba dari guru ngaji telepon, lu ngapain datang ke sono? Lu datang ke sono sama aja lu nyerahin nyawa lo. Belakangan tim gua nih si Aya cerita kalau email masuk ke Lentera Malam itu banyak banget. Dan gak cuma tentang cerita pengalaman horor, tapi banyak juga yang ngirim CV kerjaan maupun nanyain info loker ke Lentera Malam. Jadi guys, kalian harus tahu kalau ada aplikasi yang namanya Jobstreet Express nih, gua kasih lihat ke kalian nih. Aplikasi ini tuh bakalan bantu kalian memudahkan mencari kerjaan nih. Dan di Jobstreet Express banyak lowongan pekerjaan semi terampil seperti barista, admin, operator, waiters, dan masih banyak lagi. Terutama buat kalian yang lulusan SMA atau SMK yang lagi cari part-time, atau kalian fresh graduate, lagi nunggu sidang skripsi, atau yang lagi liburan semester nih. Biasanya kan banyak nih yang cari tambahan buat jalan-jalan atau traveling dengan mencari pekerjaan freelance. Loker yang tersedia pun itu tersebar di banyak kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, Bali, dan kota-kota lainnya. Udah gitu banyak banget nih loker dari perusahaan-perusahaan besar. Ada Chatime, Susite, JNE, JNT, hotel-hotel bintang 4 dan bintang 5 juga ada. Kayak The Trans Luxury, Sheraton, Santika, Boga Group, dan masih banyak lagi. Karena di Lentera Malam sendiri itu ada nih freelancer juga di bagian produser dan juga housekeeping. Nah, jadi pasti dapat kerja. Ditambah ini tuh gratis, tanpa dipungut biaya speser pun. Jadi bakalan aman banget nih buat kalian nih, terutama yang belum ada pengalaman kerja sebelumnya. Dan langsung aja deh, karena gue udah kebanyakan ngomong dari tadi, kita sapa dulu aja narasumbernya. Udah di sebelah gue ada Wulan. Wulan, apa kabar Wulan? Sehat, Mas. Mbak Wulan, ini selama lu dan keluarga lu ngalamin hal yang gak ngenakin ini, dampaknya seperti apa sih ke orang tua lu atau ke lu gitu? Kalau ke orang tua itu dari ayah itu ahli ibadah banget. Kalau dengar suara azan langsung ke musola. Ya, setiap hari Jumat juga benar-benar ayah tuh ke makam orang tuanya buat bacain Yasin. Pokoknya ahli ibadah banget deh. Rajin banget lah ya. Rajin banget. Anaknya nggak sholat juga marah-marah gitu. Sampai terkena kayak begini, bener-bener lupa semuanya. Lupa sama Allah. Lupa sama sholat, lupa sama semuanya. Sampai istighfar pun nggak pernah dia sebutin kalau dia tuh lagi terkena sakit gitu yang dia rasain dari efek ini. Dari yang buka rajin ke masjid sampai meninggalkan. Sampai meninggalkan, nggak inget sama penciptanya gitu. Wah, gila ya, efeknya sampai seperti itu ya. Sampai aku nangis-nangis gitu. Ayah tuh dulu nggak kayak gini gitu. Yang rajin sholat, ya Quran gitu pokoknya berapa kali tamat gitu Al-Quran. Yeah. Cuman bilangnya kayak gini doang. Iya nanti sholat. Iya nanti sholat. Itu aja.
Dan ketika lu ngalamin itu ya, maksudnya ke badan lu sendiri ya, itu yang lu rasain apa waktu itu? Kalau yang aku rasain itu panas sama ditusuk-tusuk jarum. Dan itu tuh ada waktunya, Bang. Nah, waktunya itu sebelum asar sama sebelum maghrib. Sampai komat. Selalu di waktu-waktu itu? Sama waktu itu. Biasanya kan kalau orang kena santet kan denger azan berhenti sakitnya. Atau kalau lagi yang kesurupan berhenti karena ada azan. Kalau aku enggak. Malah detik-detik mau ini loh. Mau sholat gitu, mau ibadah. Sampai komat gitu ya? Sampai komat. Itu ngerasain sakitnya berulang-ulang kali. Dari 2021. 2021 sakitnya. Ini cerita tadi gue udah sempet dengar dan cukup panjang dari Mbak Wulan, dan mungkin nanti ini Mbak Wulan datang sama suaminya, akan kita coba untuk memberikan kesaksian juga dari sudut pandang suaminya selama Mbak Wulan ini sakit, karena beberapa momen pengobatan itu sering ditemenin sama suami ya. Iya. Makanya nanti suaminya kita coba untuk ngobrol-ngobrol juga sama suaminya tentang apa yang dialami sama Mbak Wulan dan keluarganya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Mbak Wulan, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam, ada di lenteramalam.id. Nanti bakal diarahin sama adminnya Lentera Malam. Oke, Mbak Wulan udah siap nih buat cerita malam ini? Siap. Gak usah lama-lama lagi, sebelum kalian denger ceritanya, kalian tonton dulu intronya. Awal mulainya dari keluarga dulu ya, Bang. Jadi mamah itu buka usaha 2008 di bidang organizer wedding gitu. Bisa disebut tenda ya. Penyewaan tenda gitu Penyewaan ya? tenda gitu, tukang rias gitu. Dari situ 5 tahun kemudian itu emang udah banyak banget ini, Bang, banyak banget gangguan. Tapi gangguannya itu nggak separah yang nanti saya aku ceritain ya. Yang nggak parahnya itu kayak ada tanah kuburan di depan rumah. Di tanah kuburan. Terus ada semacam suara-suara gitu di rumah, gemuruh gitu, Bang. Yang denger nggak cuma nyokap? Enggak, yang denger itu mama. Mama doang? Mama doang gitu. Singkat cerita 2021 itu awal mula banget kejadian yang parah gitu. Mama sama ayah dan aku yang kena. Di rumah itu ada 5 orang, Bang. Jadi aku anak perempuan sendiri. Adik sama abang aku tuh nggak kena. Berarti di tengah ya posisinya? Iya, aku mama sama ayah aja. Gitu. Yang aku alami ayah sama mama itu, aku itu sakitnya itu dari sebelum asar sama sebelum maghrib. Yang aku rasain itu panas dari sini sampai ke, maaf ya, sampai vagina. Yang aku rasain itu panas kayak kecabean tuh, tapi panas banget. Iya, sama kayak ditusuk-tusuk jarum. Kalau mamah itu nggak bisa tidur sampai sebulanan, kayaknya nggak bisa tidur, Kak. Karena kalau merem itu dia ngeliat pocong, Bang. Nggak mau merem. Berarti dalam sebulan itu tidurnya kayak tidur ayam aja gitu? Iya, kayak gitu, tidur biasa aja, Bang. Sampai kurus banget sekarang mamaku. Terus aku kan kerja di bidang perawat juga kan ya. Itu udah aku kasih obat tidur, segala macam obat tidur. Berenang lah ya? Iya, biar bisa tidur. Tapi mamaku nggak, tidurnya kayak cuman 5 menitan aja. Habis itu nggak mau tidur, aduh sakit, mama nggak bisa tidur gitu. Kalau ayah itu orangnya ahli agama. Dia suka banget sholat di masjid. Pasti kalau sholat di masjid, nggak pernah di rumah. Setiap hari Jumat juga pasti dia ke kuburan orang tuanya gitu. Pokoknya ahli ibadah deh. Itu pas kena itu nggak banget kenal sama penciptanya, sama Allah. Dengar suara azan yang biasanya
yang biasanya langsung Langsung sholat, berangkat lah gitu ya ya. sampai sekarang gitu kan, langsung sholat, ini enggak, sampai aku nangis bang, nangis kok ayah kayak gini gitu, ayah kan sebelum kena ini kan rajin gitu sholat, kalau inget rajin gitu sholatnya, terus juga kesakitan sampai sekarang gitu bang, kalau inget ini. Iya, tenang. Kok yang lebih aku tuh punya mantan gitu, punya mantan yang ngerti menurutnya gitu. Aku dibawa lah berobat gitu sama mantan aku, naik mobil isinya 5 orang, di belakang mama sama ayah berdua, di tengah-tengah ada nenek aku, ada sepupu aku, sama ada mamahnya mantan aku. Di depan aku sama mantan aku nih. Singkat cerita kita pergi ke Sukabumi. Ke Sukabumi itu aku nggak tahu nih dibawa ke Pak Ustadz kah? Apa aku mau diruqyah gitu atau mau diapain, aku nggak tahu gitu. Terus aku berangkat ke Sukabumi, aku tanya dong, ke Sukabumi mananya, deket laut nggak gitu. Kalau deket laut pengen main dulu ke laut kan, aku bilang gitu. Terus kata ibunya mantan aku itu, kita ke Kampung Jurik Neng gitu. Kampung Jurik. Iya. Oke. Aku tuh nggak tahu bang, Kampung Jurik itu artinya apa, aku nggak tahu. Awalnya nggak tahu. Aku nggak tahu Jurik itu apa gitu. Jurik apa sih gitu. Aku tanyalah ke sepupu aku, Jurik apa gitu. Jurik itu setan kata dia gitu. Iya. Kok kampung setan gitu. Ya udah tuh perjalanan aman-aman aja sih. Sebelum maghrib kita udah di suatu ini bang, perjalanan yang kanan kirinya hutan. Hutan, kalau kita mau ke laut kan jalanan mobil yang biasa kita lewatin kan masih aspal. Kalau ini nggak aspal. Jadi kan itu berarti udah di pedalaman ya. Iya. Sebelum maghrib aku tuh diikutin sama kuntilanak bang. Gimana tuh kejadiannya? Iya, yang ngelihat itu nenek aku. Dan sekarang nenek aku udah almarhum. Baru-baru ini, iya. Dia sampai ngamuk-ngamuk bang, bener-bener di kacanya banget. Di kacanya banget kuntilanaknya. Kalau aku kan nggak, yang ngelihat pokoknya nenek aku aja. Dia sampai nangis-nangis, teriak-teriak, jangan ganggu cucu anak gue. Digedor-gedor gini kacanya. Itu sebelum maghrib. Nah, Allahu Akbar, udah nggak ada nih bang. Nyampe lah kita jam 1-an malam di rumah tersebut gitu. Itu berangkat dari Jakarta jam berapa? Jam 12 siang. Sampai jam 1 malam? Iya, jam 1 malam. 13 jam berarti ya? Iya, karena jauh banget. Dan perjalanannya itu kayak, jalanannya tuh rusak gitu loh. Nah, terus sampai diobatin lah gitu. Langsung malam itu juga? Iya, malam itu juga gitu. Malam itu juga diobatin, mama, ayah, sama aku. Diobatin gitu. Dan ternyata ini ilmu hitam gitu. Bukannya kayak Pak Ustadz kah gitu. Ini tuh ilmu hitam dan kita disuruh beli kambing hitam sebesar 4 juta. Terus orang tersebut bilang katanya gini, ini mah yang gangguin bukan orang jauh, ini mah masih tetangga kamu katanya gitu, masih tetangga ibu. Gimana bu kelanjutannya? Apakah mau dibalikin? Kata nenek aku gini, jangan dibalikin, nggak ada habisnya. Terus kita setuju untuk beli kambing itu karena emang jauh bang. Kan kita kan niatnya emang pengen sembuh gitu kan. Terus kita beli. Yang nyediain kambingnya dia juga? Dia juga. Oke. Iya, dia juga. Terus abis itu udah aku sekeluarga tuh masuk ke rumahnya dia. Masuk ke rumahnya dia, aku nggak tahu apa yang dia lakuin. Terus pagi-paginya kita pulang ke Jati Asih. Sembuhnya itu cuman seminggu sembuh, nanti ada lagi. Seminggu sembuh, nanti ada lagi. Berarti intinya belum sembuh lah ya dari Kampung Jurik itu ya?
belum sembuh. Tapi sempat ini nggak sih, maksudnya dari paranormal itu sempat minta berobatan nggak cuma sekali, beberapa kali gitu? Iya. Kalau orang tersebut sih bilangnya nanti kesini lagi ya. Oke. Ya, sebulan lagi nanti kesini ya. Heeh. Tapi mama aku, keluarga tuh sepakat nggak mau balik lagi. Karena yang kita tahu metodenya tuh salah. Ya. Jadinya kita nggak terusin. Kayak ada sesuatu yang kayak enggak deh nih sama Iya. paranormal ini gitu ya. Iya. Akhirnya nggak diterusin tuh. Nggak diterusin. Oke, lanjut lagi. Apa yang lu lakuin sama keluarga lu untuk penyembuhan ini? Pengobatannya itu dibilang nggak berhasil ya Bang. Karena seminggu sembuh, seminggu enggak. Yang mama rasain itu sama Ada perut. bedanya. Iya. Oke. Yang dihajar tuh perut Bang. Itu perut itu kayak dililit-lilit ular katanya. Itu benar-benar nggak mau makan. Mau makan nggak bisa, mau minum nggak bisa. Kalau makan aja, mau makan, mau minum itu keluar lagi. Aku kan perawat ya, aku tahu nih lambung kali. Aku infus dong, ya infus lambung nih. Kok sama aja gitu? Sama aja Bang, mau di rumah sakit gitu sama aja. Yang dihajar tuh itu. Gitu. Terus ada telepon nih dari adeknya mama, bibi aku kan. Terus dia bilang kayak gini, yang bawa mama, ayah, semuanya ke rumah nenek gitu. Karena mau dikirimin teluh sama orang deket katanya gitu. Kenapa bibi bisa tahu? Karena bibi itu lagi ada di rumah Pak Ustadz juga. Makanya buat ngedoain kakaknya juga yang lagi sakit gitu. Terus aku pindah ke rumah nenek untuk numpang aja gitu kan, numpang aja. Adeknya mama itu manggil Pak Ustadz, terus yang satunya itu manggil tukang urut. Oke. Tukang urutnya itu ngurut mama, terus Pak Ustadznya itu bersih rumah gitu, bersih-bersihnya itu kayak dihilangin aja gitu hawa-hawa negatifnya. Didoain lah gitu ya. Iya, didoain. Dan ternyata di situ, di rumah aku itu udah ada saudaraku semua ngumpul. Iya, karena aku kan orang Betawi ya. Jadi orang Betawi itu kanan kiri belakang itu semuanya keluarga besar lah ya. Keluarga gitu. Iya. Di situ udah yasinan Bang, udah yasinan gitu. Buat ngilangin gitu kan. Terus dibersihin sama Pak Ustadznya masuk kamar mama nih. Masuk kamar mama, gelar sajadah, sama bawa air cucian beras. Nggak tahu deh dia komunikasi sama makhluk itu kayak gimana, nggak tahu. Terus pas udah selesai itu, Pak Ustadznya bilang gini, di rumah ibu itu ada 4 makhluk. Pocong 3 sama sosok gede 1. Gundurwo lah ya. Iya, kurang lebih Gundurwo. Dan posisinya itu tertata Bang. Yang satu pocong yang 2 ini di depan rumah kanan kiri. Terus ada juga yang di tengah-tengah kamar aku sama adik aku. Ada juga yang di dapur sama sosoknya itu di kamar mama yang bikin mama nggak bisa tidur. Oke, yang di kamar mama itu sosok yang mana? Yang makhluk yang gede itu katanya tinggi gede. Nah, terus Pak Ustadznya bilang lagi nih ke keluarga aku, ini tetangga kata dia gitu. Ini tetangga, dia pergi ke Pandeglang, ke dukun, bawa duit 4 juta buat beli satu-satu makhluk itu. Katanya gitu. Sampai sedetail itu ya? Iya. Ya? Dari Jati Asih ke Pandeglang naik motor. Niat banget. Oke, lanjut Niat lagi. banget gitu. Terus dibersihin, hilang. Mamah nih malah jadi urut. Metode urutnya itu kayak cuman dielus-elus aja Bang. Dielus-elus, tapi sakitnya kayak bener-bener sakit banget.
Mau pulang ayah. Aduh, Mbak. Aduh, Mbak. Istighfar, Ayah, astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ma. Ya Allah, Ma. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kelihatan kayak diusap-usap tapi sakit banget gitu. Terus di situ berapa kali diurut baru sembuh. Sembuhnya itu kayak bisa tidur, makan enak gitu badannya. Tukang urutnya ini 3 kali ngurut mama udah nggak mau lagi karena dia disamperin sama makhluk itu, Bang, di depan rumahnya. Dia cerita sendiri gitu, sampai dijemput sama ayah aku sama adik aku itu nggak mau. Gue nggak mau ikut campur. Kayak gitu. Setan itu dukun itu bilang kayak gini, lu jangan ikut campur. Kalau lu ikut campur anak lu yang gue iniin, kata dia. Itu benar-benar nyata banget. Sampai nelfon bibi aku gini, ada yang datangin gue gitu. Tapi bukan ini, Bang, bukan kita gitu. Maksudnya kayak sosok gitu ya. Iya. Sosok kiriman dari dukun itu kayaknya. Iya, tapi yang dia datang itu dukunnya. Gimana tuh? Jadi kayak ada 2 gitu ya, Bang? Jatuhnya. Iya, kayak ada 2 gitu. Paham gue, jadi kayak bisa kita bilang mungkin Rogo Sukmo ya. Iya, kayak Korea atau Rogo Sukmo dari si dukun itu nyamperin ke tempatnya nyamperin ke tukang urut ini. Karena dia tahu kalau mama tuh udah sembuh. Karena dihilangin nih yang di badan, dibuang-buangin. Ada apa dibuang gitu, ada apa dibuang. Mama sembuh, aku kena, gitu kan. Aku kena itu dari mama yang ngurut. Yang aku alamin itu panas dari sini sampai vagina kan. Itu benar-benar berulang-ulang kali sampai akhirnya aku nggak mau tinggal di rumah. Karena emang udah hawanya tuh udah nggak enak gitu, Bang, kan. Terus aku pindah lah gitu, ditelepon gitu sama calon mertua aku gitu, untuk ngungsi dulu gitu, diobatin, maksudnya di rumah yang ini gitu. Oke, di rumah calon mertua. Iya, di rumah calon mertua gitu. Itu sebulan aku di situ, itu berulang-ulang kali sakitnya. Lu doang apa sama bokap nyokap? Aku aja. Mama sama ayah itu di rumah nenek. Di rumah nenek? Iya. Dibawalah orang pintar gitu. Orang pintar sama calon mertua aku, yang sekarang jadi mertua aku gitu. Karena udah menikah ya? Iya, karena udah menikah. Dibawa, pertama yang didatengin itu Pak Ustadz gitu. Pak Ustadznya ngeliat aku gitu. Terus dia bilang kayak gini, gue nggak bisa gitu. Karena ini ilmu hitam gitu. Karena ini ilmu hitam, gue kasihan sama badannya Wulan, katanya gitu. Ya udah, habis itu aku dicariin lagi sama bibinya suami aku gitu. Bibinya suami aku itu bawalah orang pintar tapi tengah-tengah, bisa ilmu hitam, bisa ilmu putih gitu, Bang. Terus besokan malamnya itu aku dibersihin lagi nih. Aku dibersihin lagi, terus aku diobatin pakai metode air sih, Bang, metode air sama orang ini gitu. Orang ini sampai negosiasi gitu sama orang tersebut yang ngerjain aku gitu. Yang dari Pandeglang ini? Yang dari Pandeglang ini. Negosiasi sampai ngerokok bareng gitu kan. Ada kopi hitam, kopi manis gitu. Ada teh juga, ada air putih gitu. Lengkap sesajen di rumah yang aku tempatin sekarang gitu. Terus aku lebih kepanasan. Habis itu aku sembuh nih, Bang. Aku sadar. Nah, aku sadar, nggak lama kemudian mertua aku disuruh bersihin rumah nih. Bersihin rumah pakai air beras. Air beras. Sampai baca Al-Fatihah dan sekeliling rumah gitu. Nggak lama mertua aku pindah
ya mertuaku kayak kesurupan, kayak kepanasan gitu. Habis itu aku sadar mertuaku kesurupan, diobatin, mertuaku sembuh sampai sekarang. Akunya sembuh, cuman mama sama ayah masih dalam pengobatan yang berulang-ulang kali kayak gitu. Terus mama berobat, mama masih sakit nih sampai sekarang. Mama kandung? Mama kandung. Oke, gimana? Mama kandung masih sakit, sama ayah juga sering sakit-sakitan gitu. Dibawalah sama kakek aku diajak berobat ke Gunung Sindur. Ya, ke Gunung Sindur. Setiap malam Jumat, mama ke sana. Yasinan, zikir yang banyak, semuanya udah kebuka semua. Yang ditanemin itu ternyata kain, terus ada paku sama jarum, sama kayak tali gitu di depan rumah. Tapi di depan rumahnya itu ini bang, bukan tanah, depan rumah aku tuh bukan tanah. Apa? Kayak masih kayak keramik. Gimana masuknya? Berarti ditanam di bawah keramik itu? Iya, nggak tahu tuh kayak gimana. Sempat dibongkar nggak? Nggak dibongkar, tapi yang bersihin itu tuh orang pinter lagi yang nemuin dalam keadaan nggak dibongkar. Gimana tuh caranya? Iya, jadi orang pinter itu tahu ada benda di dalam rumah aku, ya kan? Tanpa dibongkar keramiknya, dia keluar sendiri. Ada nyata. Barangnya itu? Ada barangnya itu. Oke. Berarti habis itu diambil nih barangnya? Iya, diambil. Ini dari orang yang Gunung Sindur itu? Iya. Oke, terus habis itu gimana tuh? Ini juga yang orang Gunung Sindur itu Pak Ustadz itu nggak ke rumah. Oke. Cuman ininya aja, kayak asistennya yang ke rumah. Oke. Gitu. Dibersihin ke rumahnya, dibersihin lagi, nanti ada lagi, dibersihin, nanti ada lagi gitu. Oke. Dan sampai sekarang bisa dibilang nyokap bokap masih belum sembuh 100%? Belum. Kalau masih tetap harus berobat lagi ya? Berobat. Kalau lu udah 100%? Aku karena udah nggak tinggal di Jatiasi, tinggal di rumah mama. Karena di rumah mama itu ini sembuh nanti ada kiriman lagi, sembuh nanti ada kiriman lagi dari orang. Gitu. Oke, kalau mertua udah sembuh juga total? Sembuh. Aku sembuh, mertua kesurupan, ikut diobatin, sembuh. Iya, sembuh sampai sekarang aku berdua. Gitu. Tinggal mama sama ayah yang masih ya gitu deh. Oke, dan tadi kan lu sempat bilang ya kalau bokap itu yang tadinya rajin banget lah sama ibadah, sholat pun azan selalu ke masjid. Karena sekarang masih sakit, kondisinya kayak gimana bokap? Kalau sekarang, alhamdulillah yang diserang itu lebih ke mama sekarang. Ke mama? Iya, ayah udah normal. Udah mulai ke masjid lagi? Udah mulai ke masjid lagi, udah mulai ke musola gitu. Sekarang yang ngerawat mama juga ayah gitu. Jadi paling ayah tuh sakitnya kayak ikut ke bawah karena mama sakit, kena ilmu kayak gitu. Jadi ayah juga sakit. Oke, kayak kena ampasnya gitu ya? Iya, kena ampasnya. Kayak negatif, kayak ketemu gitu, kayak beradu gitu. Nah ini biasa kan kalau orang kena guna-guna atau kiriman gitu selalu aja ada kayak sifat-sifat negatif atau perilaku yang negatif yang dialamin sama si korban ini nih. Lu boleh nggak sih cerita mungkin dari sudut pandang orang tua lu atau dari pasangan lu itu lu selama bisa dibilang diguna-guna itu lu seperti apa sih orangnya gitu? Aku itu orangnya nggak pernah tahu gitu, ada ilmu santet kah, ada apa gitu telu-telu, aku nggak tahu, gitu. Pas aku tahu itu, aku ngalamin sendiri, dan itu pun aku nggak bisa nahan gitu, Jadi aku jadi kepribadian yang bukan aku gitu, jadi kayak aku bentak-bentak orang tua, terus aku jadi emosian, jadi ngomong kasar gitu. Sampai aku mau nikah pun
sempet aku batalin. Aku batalin calon suami aku tuh, aku kata-katain gitu. Gue balikin aja duit lu. Gue gak mau nikah sama lu. Oke, itu tanpa sebab, tiba-tiba emosi aja begitu. Emosi aja. Makanya orang tua aku tuh sakit hati sama aku gara-gara aku bentak-bentak. Nah, aku bentak-bentak, ditampar lah aku. Iya. Tadi Sama sempat ngomong ayah. kalau lu pernah baru pertama kali ditampar Iya, sama ayah. baru pertama kali ditampar sama ayah gitu. Aku ditampar sama ayah di situ jatuh, nangis-nangis. Terus sambil jatuh nangis-nangis, terus ada suara kata-kata kayak gini, hahaha, syukurin, perempuan. Yang denger tuh di situ bukan cuman aku. Kan ada saudara aku, ada abang aku, semuanya denger. Kalau ayahku tuh nyebut kayak gitu. Itu keluar kata-kata itu Dari mulut ayahku sendiri, mulut tapi lu. suaranya tuh perempuan. Hahaha, Gitu. syukurin. Iya, hahaha, syukurin, sambil ketawa. Langsung ayahku sadar, ngucap astagfirullahaladzim gitu. Yang maunya gimana gitu kan. Bulan maunya gimana? Apa mau nggak mau tinggal di sini? Mau tinggal di mana? Kata dia gitu. Ya udah, aku di situ nggak sadar aja. Yang aku tahu tuh, ya udah kepanasan aja. Lu pernah gak sih coba untuk berobat medis? Kalau berobat medis pasti ya, soalnya kan anaknya juga perawat gitu. Beberapa kali itu rumah tuh emang dekat ini bang, dekat rumah sakit, beberapa rumah sakit gitu. Dibawa ke rumah sakit ini, penyakitnya ini, lambung. Dibawa ke rumah penyakit ini, ginjal. Sampai shock banget kan, kok orang tua kena ginjal gitu. Bayangin bang, masa di rumah sakit gitu, lambung. Sampai sekarang nggak selesai. Padahal mamaku tuh tipenya makannya nggak jorok. Cukup sehat. Sehat, kalau kan minumnya aja masih rempah-rempahan. Nasi merah. Nggak pernah makan bakso. Nggak kayak aku gitu. Kalau dibilang hidup sehat gitu. Nggak mungkin aja kayak penyakit berkepanjangan tapi nggak sembuh-sembuh. Kayak aku kayak lagi mual muntah gitu. Lambung kalau lagi kambuh aku suntik. Aku infus pakai obat. Kok tetap kayak gini efeknya? Karena lu sempat cerita tadi lu sempat nginfus nyokap di rumah juga, Iya. tapi nggak ada efek apa-apa, Nggak ada perubahan Nggak gitu ada. ya. Nggak ada perubahan sampai sekarang. Ya. Dan setelah ke Gunung Sindur itu agak lumayan membaik sedikit lah. Iya. Karena tidur udah lumayan bisa gitu. Tidur udah mulai bisa, udah mulai pergi-pergian sama ayah gitu. Iya. Bokap pun udah mulai sholat lagi. Udah mulai sholat lagi, udah sembuh enakan badannya. Dan ini kan tadi sempat beberapa cerita ya, Lan. Ini kan lu sudut pandangnya dari orang lain ya, bukan dari lu sendiri. Karena lu beberapa kali pengobatan itu sering nggak sadar. Iya, nggak tahu apa yang aku dibawa kemana, yang yang orang-orang tamu gitu pada ngeliat aku nggak tahu. Yang aku tahu tuh, udah aku panas aja, Oke. nggak sadar gitu. Nah ini kan tadi karena kebetulan lu datang ke sini sama suami lu dan dia adalah saksi mata ya yang ikut dalam proses penyembuhan lu. Gue boleh minta izin untuk suami lu gue ajak ngobrol-ngobrol di sini sedikit, boleh? Boleh. Oke, Mas Dika boleh duduk di sebelah Mbak Wulan. Oke, di sebelah gue udah ada Mas Andika, suami dari Mbak Wulan. Oke, Mas Dika boleh ceritain nggak sih beberapa bagian yang lu itu hadir di saat Mbak Wulan ini ngalamin kejadian mistis itu gitu? Seperti di momen apa dan apa yang terjadi sih gitu? Pas pertama saya tahu tuh kejadiannya pas awal kenal sama dia itu belum ada masalah apapun. Kayak fan-fan aja sama dia tuh, chat-chatan walaupun jalan. Pas selesai lamaran itu kan niatnya pernikahan kita tuh sama Wulan mau di agak lama, akhirnya dari orang rumah agak cepat aja, dipercepat jalan 2 minggu sebelum menikah tuh sifatnya Wulan kayak mulai aneh gitu bang. Kayak yang awalnya kagak pernah ngomong kasar
kagak ngomong ngata-ngatain ini itu, ikan itu. Terus kita tiba-tiba WA kita di blok sama si Ulan, aktif cuman di Instagram. Tiba-tiba si Ulan itu tanpa kita tahu tiba-tiba dia nge-DM bang. Kok di WA ngeblok, kok dia nge-DM? Ngomong, gua balikin, ini duit seserahan lo, gua kagak mau nikah sama lo. Abis kita dikata-katain dengan ngomong-ngomongan kasar. Itu sebelumnya abis berantem atau nggak ada apa-apa? Kagak ada apa-apaan bang. Kita itu nggak ada apa. Iya, keadaan kita itu di situ pas pulang kerja. Shock dong lu ya. Wah abis. Iya. Terus gimana gitu? Pas di situ, pas kejadian dia ngucap begitu, nggak lama kemudian, abis maghrib dah. Abis maghrib orang tuanya si Ulan tiba-tiba nelpon. Dika bisa kesini nggak? Tiba-tiba kok kayak hati gimana ya? Ulan begini, ngomongnya begini, terus tiba-tiba orang tuanya nelpon. Ada sesuatu. Ada sesuatu dah nih. Akhirnya kita buru-buru bang. Yang namanya makan dah tinggalin dah semuanya kan. Kita langsung cabut ke rumahnya Ulan. Kita cabut, datang di situ udah rame ngumpul keluarganya dia. Udah rame ngumpul ya kan tuh si Ulan udah kedap-kedap aja, udah matanya udah nggak sadar aja. Pokoknya dipegangin aja Ulan karena kira orang ngamuk kan bang. Kita juga sebagai calon suami pengen tahu kan alasannya apa itu bisa begini. Sampai mau ngebatalin nikah. Iya, juga sampai gitu. mau ngebatalin nikah juga bang. Kita tenangin dulu dengan tenangin pikiran dulu. Akhirnya adiknya dia ngobrol nih. Tiba-tiba tanpa juga kita kagak ngobrol, kagak pengen ngobrol sama tuh adiknya. Tiba-tiba adik ngobrol, ngomong, dah nggak usah dipikirin. Adik juga sempat kesel bang sama tuh yang mau ngisengin Ulan, Adiknya ngomong, gue mau samperin orang. Jadi bilang dong, kok nih adiknya ngomongnya begini. Jadi mikir adik kena juga kali nih, ya kan? Kita mikirnya gitu bang, adik kena juga kali nih. Lu mau nyamperin siapa? Gue mau nyamperin nengginin kakak gua. Tuh di situ kita kepancing juga dong bang. Ya udah lu datang sama gua sini, nggak usah lu sendirian. Takutnya lu kenapa-napa kan? Kita mau jalan, tiba-tiba dari guru ngaji telepon. Lu ngapain datang ke sono? Lu datang ke sono sama aja lu nyerahin nyawa lo. Wah, jiper kan kita jiper. Udah tuh kita tungguin, akhirnya dari pihak rumah nelpon. Udah Ulan bawa aja ke rumah. Ke rumah lu? Ya, lu bawa ke rumah. Udah tuh siap-siap kan kita juga datang ke rumah ini nggak naik kendaraan roda 2 ya. Toh kita juga niatnya mau nolong, kan mau ngebantu juga. Akhirnya kita bawa kendaraan roda 4. Kita akhirnya nyampe rumah Ulan. Nggak lama kemudian kita langsung udah bawa ke rumah, bawa tuh. Akhirnya orang tuanya juga ikut, bokapnya juga ikut kan, semuanya pada ikut, semua keluarganya nyampe nginep bang di rumah kita, keluarganya dia juga semalaman itu, sampai khawatir sama si Ulan. Di situ malam itu juga Ustadz datang, guru ngaji. Itu Ustadz kita ngobatin si Ulan, dipegang doang punggungnya bang. Itu bukan suara Ustadz, bener kita juga di situ jujur bang, nyampe sekarang juga masih naik. Suara apa tuh? Suara gimana? Suaranya kayak berat, wah bener-bener kayak gentuman, bukan suara manusia. Yang diucapin apa? Diucapin, lu ngapain ikut campur? Nah dibalas kan sama Ustadz kita, mau dibalas bang. Tiba-tiba Ustadz itu ngomong astagfirullahaladzim, sadar juga Ustadznya, ngomonglah langsung ke orang tua kita, gue nggak kuat. Bukannya masalah nggak kuat, nggak mau nolongin bang. Kasihan di badannya Ulan, takutnya kenapa-napa. Bukan amit-amit ya bang ya, ngerinya Ulannya kayak lewat lah bagaimana, ikan. Udah, gue cuman cukup bantu doa aja dari rumah. Insya Allah si Ulan calon besan lo, kalau kata Ustadz calon besan lo sembuh. Insya Allah gue bantu dari rumah. Tapi lo juga sebagai calon besan lo cari-cari orang luar lah lo buat ngebantuin si Ulan. Akhirnya tiba-tiba tuh Ulan udah mulai sadaran bang. Udah agak sadar. Udah. Tadi itu sempat cerita bagian itu ya si Ulan ya. Udah mulai sadaran. Pas pagi tuh
asar lah ketemu kan, ketemu asar. Tuh keluarga dia udah pada pulang, sisa bapaknya sama ibunya bang. Kumat lagi bang. Pas asar lagi. Kumat lagi si Ulannya kumat lagi. Tiba-tiba bibi kita tuh, adiknya ibu kita dah datang. Udah bentar gue panggilin dulu. Gua ada orang kenalan. Datang tuh dia manggil datang ke rumah. Tiba-tiba dia tuh di situ kagak diapa-apain bang sama tuh yang mau ngobatin. Cuman diliatin doang si Ulannya. Diliatin doang, begini diliatin aja kan. Dia tuh nyampe jam 11 sampai jam 10 diliatin sampai ngerokok. Yang tadi itu kagak ngerokok. Dia kagak ngerokok. Dia bukan perokok. Dia bukan perokok sampai ngerokok. Sampai ngopi kan, udah diliatin. Mungkin kita pikir belum waktunya kali kan, belum waktunya. Pas udah masuk pagi jam 2, setengah 2-an. 2 dini hari berarti? Iya 2 dini hari. Tiba-tiba deh dipanggil lah kita kan. Sini Dik, apa bang? Lo ke Keramat Jati. Syukur-syukur lo dapat paku. Kan kita bingungan bang, tukang material mana yang buka paku? Jam 5 udah tutup biasanya material ya. Iya kan, jam 2 pagi. Iya. Tukang material mana? Di situ ada tukang kayak kembang dah. Udah lo cari. Tanpa lo sebutin ini juga tukang kembangnya tahu. Ya udah akhirnya kita bang beli ini. Oh ya deh. Disediain tuh bang kayak macam kelapa hijau, paku, kayak peniti, sama jarum. Tapi yang model-model bentuk kecil. Bentuk kecil. Itu tukang kembangnya udah tahu. Satu bang. Set gitu, paket satu gitu. set paket. Ya kan. Akhirnya kita beli tuh, kita bawa. Diobatinnya Ulan selesai subuh. Itu diobatinnya selesai subuh diobatin si Ulan. Di situ dia kayak gimana, kayak ngobrol gimana gitu. Kita mah di luar ngeliatin sambil ngaji kan, maksudnya berdoa dah minta penolong. Orang mau nikah kok ada aja gitu ya cobaannya. Pas diobatin kita suruh naruh tuh kelapa di kain putih itu bang, di kain putih. Lo taruh tuh di kamar, di tempat jemur. Udah lo ikat di pagar situ, lo ikat. Udah lo istirahatin Ulan. Udah gue pulang, kata itu kayak ngobatin. Udah gue pulang dulu ya, insya Allah sembuh. Udah tuh dia pulang. Ulan juga tidur udah tenang, kagak ngerasa apa-apa. Udah enakan tuh badannya. Iya udah tenangan. Pagi-paginya dia datang lagi bang. Datang lagi tuh pagi jam 8-an dah, jam 8 datang. Coba lo naik ke pagar. Kenapa ya bang? Dia lo naik ke pagar, lo lihat di situ kelapanya berubah apa enggak? Kita sambil panik kita buka pintu. Sampai ngomong astagfirullahaladzim, kok kain putih berubah jadi merah? Yang ngebungkusnya itu? Iya. Pas dibuka juga, pas dilihat itu bau amis. Kainnya sama uap dari kelapanya, bau amis. Nah kebetulan depan rumah kan kali ya, lu anyutin dah, disuruh anyutin. Kalau kata yang ngobatin udah lu anyutin. Udah di situ Ulan dia mendingan tuh ketemu maghrib. Si Ulan juga udah mulai kayak gimana dah, stabil dah, nggak terlalu stabil. Di situ orang tua kita suruh udah bersihin rumah pakai air beras. Pas orang tua kita yang cewek sekali siram doang, gitu kita bilang mah baca bismillah, sekali siram bismillah. Udah nyampetin ke orang tua kita bang, si Ulannya udah lepas udah enak, udah enak badan. Abis udah lepas si Ulan badannya. Berarti ke nyokap lu? Ke nyokap. Lari ke nyokap semua. Itu kita ngadepin masalah itu baru pertama kali bang. Soalnya kan dari kecil kita dikasih tahu kayak udah lu nggak usah percaya ini percaya itu. Akhirnya kita tahu sendiri, oh ini kok ada nyata gitu. Nyokap sebelumnya pernah kesurupan nggak? Kagak pernah bang. Nggak pernah sama sekali. Keluarga kita seumur hidup dari kita kecil sampai sekarang kita menikah baru pertama kali itu doang. Nyokap kesurupan nyokap. Pas kesurupan apa yang dilakukan? Ya teriak-teriak lah ngomong. Kayak ibarat kata gagal dah. Mau giniin Ulan gagal. Ya, teriak begitu, ngamuk-ngamuk begitu.
Udah di situ nyokap juga disembuhin Sama orang yang sama disembuhin ya? sama orang yang sama. Pas jelang berapa nikah, hampir mau setahun dah, 7 bulanan kalau nggak salah ya. Orang tua dia yang cewek kena lagi bang. Oke. Gitu. Orang tuanya Wulan yang cewek kena lagi, sampai yang tadi dibilang kagak mau makan lah, ini itulah kan, kena lagi di situ, kena. Sampai alhamdulillah sih sekarang orang tuanya Wulan kayak Udah membaik ya? udah membaik, kayak ngikut pengajian ke Gunung Sindur. Ya. Itu kalau di Gunung Sindur, mungkin Wulan bisa jawab, itu di Gunung Sindur itu pengobatannya seperti apa sih? Tahu nggak sih gitu? Metodenya? Ya, yang aku tahu tuh baca Yasin, zikir dari jam 2 pagi sampai subuh. Oke. Iya. Aku kan nggak ikut ya. Itu mama tuh selalu ngirimin video. Nih metodenya kayak gini. Oke. Nih banyak orang-orang. Jadi bukan mamaku doang yang minta tolong sama Pak Ustadz itu. Kayak berobat rame-rame, Jadi ngaji rame-rame gitu ngaji ya? rame-rame, zikir rame-rame gitu. Iya, dan Jadi- semenjak dari situ mendingan. Iya, jadi alirannya tuh lurus, Iya, bisa nggak dibilang belok. masih ada kaitan sama agama lah, karena pakai Iya. doa-doa ya. Iya, sama dua-dua. Iya. Pak, ini pertanyaan terakhir buat Mbak Wulan atau Mbak Mas Dika ya nih. Ini kan udah nikah selama hampir setahun ya, pas Oktober kemarin nikah ya. Dan kita syuting di bulan Oktober juga ya, setahun pernikahan ya. Tanggal berapa nikahnya? Tanggal 2. Tapi kenalnya udah sakit ya? Apa enggak? Kenanya sakit. Tapi Masih kita sakit ya? nggak tahu. Iya. Karena itu kita April, Mama 2021. Iya. Oh, tapi kenal doang gitu, belum pacaran. Kita nggak pacaran, kita langsung nikah, ketemu langsung nikah. Mau? Iya bang, Iya. Bener. ditembak lu ya. Kah. Lu kalau mau macarin gua, nikahin gua. Ayo, gimana lu? Ayo. Sekarang banyak wanita-wanita seperti ini. Gua gak mau pacaran, kalau mau nikahin gua. Iya, aku nggak pacaran nikah gitu. Oke, Dik, ini kan lu udah nikah udah setahun lewat lah malah ya. Itu lu sempet ngerasa nggak sih atau pernah sempet ngalamin selama setahun ini kayak kayaknya istri gue nih kambuh lagi di penyakitnya atau penyakit lama ini baik lagi gitu. Pernah sempet ngerasa kayak gitu nggak sih? Kagak pernah punya firasat begitu sih, alhamdulillah bang. Heeh. Tapi kalau kayak untuk ke rumahnya dia tuh yang daerah Jati Asih, Heeh. gue kayak berat banget. Oke, lu rasanya gimana tuh kalau mau ke sana tuh gimana rasanya sih gitu? Ya males saya udah bang. Males aja. Hawanya kayak negatif Ya gitu. mau negatif. Kayak bawaannya pas main ke rumah sana kebun mau pulang aja udah. Tapi padahal hubungan lu sama orang tua padahal baik-baik aja. Baik-baik aja. Cuman kayak gak nyaman aja. Kagak di rumah nyaman itu. aja. Mungkin bisa dibilang di rumah lu tuh masih ada sesuatu yang belum selesai kayaknya ya. Cilan, Masih ya? dibilang gitu sih bang. Tapi lu nggak coba untuk yang ngobatin nyokap sama Wulan itu buat ke rumahnya si Wulan gitu? Udah susah bang nyari orangnya. Udah susah nyari orangnya. Udah susah nyari orangnya. Karena itu kenalan dari bibi lu ya. Iya. Lu pun nggak kenal Bibi sebenarnya. ya. Bibi gue juga pun gue minta tolong, dia nggak tahu di mana dia tuh orangnya. Udah nggak ketemu lagi. Udah ya? nggak ketemu. Boleh sebut namanya siapa nggak sih? Bang Nana. Bang Nana. Iya. Oke, mungkin siapa tahu Bang Nana nonton video ini atau lewat di berandanya lagi nonton YouTube. Mungkin kapan-kapan bolehlah bantu-bantu keluarganya Wulan atau Bang Dika lagi, karena ini kan masih belum selesai lah. Walaupun Bang Dika Wulan ini udah akhirnya sembuh sama mertua udah sembuh, tapi masih ada bokap dan nyokapnya Wulan yang sampai sekarang tuh masih belum 100% sembuh walaupun udah membaik. Siapa tahu Bang Nana terpanggil lagi hatinya untuk bantu mereka lagi. Oke, paling sampai sini aja kali podcast malam ya Dik ya. Thank you banget nih kalian berdua udah nyempetin waktunya, dan semoga pernikahan kalian langgeng sampai Amin, tua amin. nanti. Amin. Dan udah dapat momongan belum? Belum. Belum, dan semoga beberapa bulan lagi dapat momongan ya. Amin, Siapa cowok amin. nih pengennya nih? Apaan aja deh bang. Apaan aja ya, yang penting Anak pertama. anak pertama bebas lah ya. Bebas. Yang penting jadi anak pinter dan soleha. Oke, paling podcast malam ini cukup segini aja. Gua Adit dari Antara Malam dan Wulan dan Mas Andika izin pamit. Bye.